satu peserta karantina. Nah, perlu kalian ketahui bahwa karantina ini merupakan proses bimbingan yang mendalam. Artinya, siapapun di antara kalian yang masuk kepada grup atau proses karantina ini tidak berarti kalian akan diwisuda. Itu jadi catatan ya. Catat oleh kalian bahwa kalian yang karantina pada hari ini ya tidak belum tentu akan diwisuda sesuai nanti tentunya dengan nilai-nilai yang telah ditentukan oleh panitia. Nah, anak-anakku, Bapak perlu sampaikan beberapa amanat yang disampaikan terkait dengan karantina pada tahun ini. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis, sittatu asya'in hunna ghoribatun fi sittatin mawadhi'. Ada 6 perkara yang menjadi keanehan bagi kita di yaumul akhir. 2 di antaranya adalah terkait dengan Al-Quran. Pertama, Rasul mengatakan wal Qur'anu gharibun fi baiti qaumin la yaqra'una fi. Pertama, Al-Quran itu akan menjadi hal yang aneh kelak di yaumul akhir. Kenapa aneh? Karena orang-orang berlomba untuk membeli Al-Quran versi baru, membeli Al-Quran model baru, tetapi Al-Quran tersebut hanya disimpan di rak buku menjadi sebuah hiasan saja tanpa pernah dibaca. Itu keanehan yang pertama tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua disebut dengan istilah mushaf. Mushaf itu sama artinya adalah Al-Quran. Rasul mengatakan wal mushafu gharibun, ada Al-Quran nanti di yaumul akhir itu akan menjadi sesuatu yang gharib. Kenapa? Yang aneh. Karena nanti kelak di yaumul akhir orang-orang akan berlomba-lomba menghafal Al-Quran, bahkan menjamur pesantren-pesantren Al-Quran ya untuk menghafal, untuk santrinya bisa menghafal Al-Quran juz 30, tetapi kosong sekali, tidak pernah berlomba-lomba untuk mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Ini menjadi sebuah keanehan. Tapi mudah-mudahan kalian dalam proses karantina ini selain hafal juz 30, hafal juz 29, kalian pun insya Allah akan menjadi pengamal dari Al-Quran yang telah kalian hafal. Sebagaimana Allah di dalam surah Al-Hijr tadi yang Bapak bacakan di awal, inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami benar-benar yang menurunkan Al-Quran, adzikra Al-Quran, dan sesungguhnya kami pun yang akan menjaganya. Cara menjaga Allah terhadap Al-Quran itu caranya adalah dengan menumbuhkan para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi kalian adalah rasulan, utusan-utusan Allah untuk menjaga Al-Quran dari kemurnian dan keasliannya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa bisa menghafal Al-Quran. Kemudian yang paling penting, kalian menghafal Al-Quran bukan hanya ingin diwisuda, bukan hanya ingin dinilai oleh Allah, oleh guru, ya, bukan hanya ingin dinilai oleh guru, bukan hanya ingin diwisuda, tetapi mudah-mudahan menjadi sebuah kebiasaan. Setiap hari Al-Quran harus dibaca, setiap hari Al-Quran harus dimurojaah agar hafalan-hafalan yang sudah kita hafal tidak lupa. Terakhir, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, istiqomah untuk tetap bersahabat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi imam bagi kita, menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran
Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di yaumil akhir sebagai penolong kita, bagi kita yang bersahabat dengan Al-Quran. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan, kita pun pembimbing diberikan kekuatan untuk membimbing kalian, dan kalian pun jangan bosan-bosan untuk menghafal, memurojaah. Ya, Bapak tutup. Mudah-mudahan karantina tahun ini dapat menghasilkan para penghafal Al-Quran yang terbaik SD Islam Al-Amanah. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dali yang sudah memberikan laporan dan sambutannya. Berikutnya dari Ibu Kepala Sekolah yang akan memberikan sambutannya. Tapi tidak bisa langsung hadir di sini, hanya berupa video insya Allah ya. Kenapa tidak bisa hadir? Karena beliau sedang ujian comprehension gitu Pak Dali. Masya Allah, kita doakan ya anak-anak ya. Sebentar lagi kepala sekolah kita akan bergelar apa? Doktor. Wah, dokter. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Yuk kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ibu hormati, Bapak dan Ibu panitia wisuda tahfidz tahun pembelajaran 2020-2021, dan yang sangat Ibu cintai anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf sebentar anak-anak. Ini posisi Bu Nununya kenapa jadi miring begini ya? Aduh, Masya Allah. Ya, mohon bersabar dulu. Ya. Ya. Mohon bersabar semuanya. Share. Bismillahirrahmanirrahim. Share. Nah, ada nggak? Alhamdulillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ibu hormati, Bapak dan Ibu panitia wisuda tahfidz tahun pembelajaran 2020-2021, dan yang sangat Ibu cintai anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'du. Anak-anakku, Bapak Ibu guru, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembukaan wisuda tahfidz. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Ibu sayangi, kegiatan wisuda tahfidz ini
merupakan kegiatan rutin setiap tahun diselenggarakan di SD Isam Al-Amanah. Dengan tujuan pertama, ingin menggali potensi peserta didik yang menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, ingin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Anak-anakku yang ibu sayangi, sebagai umat muslim selayaknya kita mencintai Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan wahyu yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad, yang mana diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari, atau dibulatkan menjadi 23 tahun. Yang diturunkannya itu sejak tanggal 17 Ramadan. Ini merupakan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi semua umat Islam dalam melakukan atau melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang ibu cintai, bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Nah, itu diawali dengan seringnya kita membaca Al-Quran. Karena janji Allah, apabila kita sering membaca Al-Quran, yang pertama itu memberikan pahala bagi yang membacanya. Yang kedua, apabila kita sering membaca Al-Quran, maka suatu saat nanti di akhirat Allah akan memberikan syafaat, perlindungan kepada kita. Ya. Yang ketiga, dengan sering membaca Al-Quran, insya Allah akan memberikan kebahagiaan buat orang tua kita, karena orang tua kita sudah bisa mendidik kita senantiasa melantunkan Al-Quran. Dan yang paling utama, dengan membaca Al-Quran, insya Allah kecerdasan kita akan lebih meningkat. Anak-anakku, dan masih banyak lagi hikmah daripada kita menghafal Al-Quran. Nah, jauh lebih dari itu, setelah kita membacanya, menghafalnya, karena itu adalah ibadah dan berpahala, juga nanti kita harus tahu juga isinya atau artinya. Nah, apabila kita sudah tahu artinya, maksudnya apa, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebaik-baiknya bacaan Al-Quran adalah bacaan yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang ibu sayangi, mudah-mudahan kegiatan wisuda tahfiz ini yang dimulai dengan bimbingan secara rutin dari Bapak Ibu guru menjadikan motivasi, semangat buat kalian untuk selalu menghafal. Yakinlah Allah akan memudahkan segala urusan kita, terutama urusan di dalam menghafal Al-Quran. Baiklah anak-anakku yang ibu cintai, untuk memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan, mencerdaskan anak-anakku sekalian dan melancarkannya. Amin ya robbal alamin. Demikian sambutan dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung atas supportnya. Insya Allah siapapun yang mendukung terselenggaranya acara ini akan mendapatkan pahala yang sama dengan
kelelahan para penghafal Al-Quran nanti, ya, insya Allah. Baik, berikutnya anak-anakku di studio kali ini, sudah kedatangan guest star, bintang tamu. Seorang bintang tamu yang insya Allah akan menginspirasi kita semua di siang hari ini, ya. Seorang insya Allah calon hafizoh, masih hafizoh cilik. Kita lihat dulu bagaimana penampakannya. Baik, aplaus semuanya, ini dia. Kita setting dulu tempat duduknya biar nampak oleh teman-teman dengan jelas. Oke. Siapakah Ibu akan bacakan siapa namanya? Oke. Teman kita ini adalah Tazkiyah Mahbubatul Huda. Ya, Masya Allah, bagus sekali namanya. Kelahiran Ciamis, tanggal 5 bulan Februari tahun 2010. Alamatnya di Bojong Malaka ya. Itu Buah Batu, Nek. Buah Batu. Oh, Balai Eda. Sekolahnya di SDIT Az-Zahra. Insya Allah. Di mana eta teh Buah Batu. Boleh enak juga. Ke Buah Batu ya. Baik, kali ini sudah menyelesaikan 8 juz. Masya Allah. Dulu waktu kelas 3 juga pernah diundang ke sini ya, Neng ya. Waktu itu masih berapa juz ya? Nggak tahu. 5. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Ibu ucapkan assalamualaikum. Panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilannya Kia. Ibu kemarin sempat salah manggil Aska. Aku Pak Kia, Bu Nia. Oh, baik. Anak-anakku, alhamdulillah. Kita ingin mencari inspirasi dari seorang Kia yang di usia berapa tahun berarti sekarang? 11. 11 tahun itu sudah bisa mencapai 8 juz. Boleh dong cerita untuk teman-teman, untuk kita semua. Gimana sih perjuangannya sehingga bisa sampai 8 juz? Coba silakan. Jadi pas pertama itu asalnya tuh aku tuh ngapalin mah yang ngapalin aja gitu ya, belum sungguh-sungguh, masih disuruh ngapalin mah ya sekedar ngapalin. Tapi seiring berjalannya waktu aku dikasih motivasi buat menghafal sungguh-sungguh. Sama keluarga, sama Umi, sama Abi, sama guru-guru juga. Jadi sempat dulu juga asal menghafal gitu ya, Iya. kemudian dapat motivasi. Baik. Sebenarnya ke sini-sininya nih, setelah mendapat motivasinya, apa sih yang menjadi hal yang tertarik buat dia untuk menghafal Al-Quran? Aku tuh menghafal Al-Quran teh pas denger gitu katanya teh kalau bisa menghafal 30 juz bakal bisa memberikan mahkota sama jubah emas kepada orang tua. Jadi di surga, jadi ya. Jadi aku tertarik buat menghafal Quran gitu. Salah satunya. Ya. Ada lagi nggak? Selain itu aku juga ingin menjadi penjaga Quran, menjadi keluarga Allah di muka bumi. Salah satu ahlilah keluarga Allah adalah mereka yang menghafalkan Quran. Selanjutnya, pernah nggak dia merasa jenuh, merasa malas? Pernah waktu kalau lagi males-malesnya gitu ya, disuruh tuh ya males banget gitu. Sampai kadang sedih gitu, aduh berat banget gitu menghafal.
Tapi pengen sebenarnya menghafal, cuma Iya pengen, cuman lagi down. iya kadang ada males-malesnya juga gitu. Kalau teman-teman sana, bentar nih, kok pada ditutup ininya nih, apa namanya, kameranya. Tolong dibuka nih, ada pesan dari para pembimbing supaya dibuka kameranya. Nah, begitu. Biar kelihatan ya wajahnya lagi ngapain aja. Oke. Teteh Kia, ini ada juga loh adik-adik yang dari kelas 2. Berapa orang ya? Yang kelas 2 teh Pak Dali? Kelas 2, 2 orang. 2 orang teh yang Alexandra sama Nafisa ya, boleh milih ya. Biasa. Mana Alexander? Alex mana Alex? Sama Nafisa ya? Coba say hi. Oh iya itu teh ya. Itu kelas 2 insyaallah. Mudah-mudahan bisa menyusul seperti itu. Oke. Biar teman-teman tahu, teman-teman pasti pada merasakan juga ya rasa jenuh, rasa malas, rasa sulit ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Kia ketika itu dirasakan? Ketika itu tuh aku tuh ke air dulu gitu ya. Pokoknya mah kayak kan males itu dari setan ya. Jadi setan tuh takut sama air. Jadi aku tuh ke air dulu. Boleh wudhu atau enggak cuci muka dulu gitu. Nah, itu salah satunya Kia yakin bahwa ketika malas itu bawaan dari setan gitu. Lalu Kia tahu bahwa itu bawaan dari setan, maka itu harus dilawan dengan wudhu gitu. Iya. Karena wudhu adalah bagian yang ditakuti oleh setan. Itu air wudhu kan air suci ya, Iya, jadi bisa menyucikan tubuh kita ya, anggota tubuh kita ya. iya. Itu membantu ya. Iya, jadi malasnya tuh kurang, rasa malasnya berkurang. Insyaallah. Baik. Ada lagi? Selain itu? Selain itu dipaksakan aja. Allah nggak paksakan ya. Kalau nggak dipaksakan kemana ya? Ya. Oh iya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, pasti teman-teman ingin juga mendengarkan bagaimana Kia atau hafalan Kia. Siap? Mau berbagi surat apa sekarang? Surat Sod. Oh, berapa itu surat Sod? Juz 23. Juz 23 teman-teman. Halo, Juz 23 ada yang sudah di Juz 23? Ibu juga belum. Malu Ibu, aduh ya Allah. Ya silakan coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani lidzikr. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas wa ajibu aja'ahum munzirum minhum wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Inna hadza la syai'un yurad. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaq. A'unzila alaihi dzikru min
balhum fi syakkim min dzikri bal lamma yadzuqu azab am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab kadzabat qablahum qaumun nuhin wa adu wa fir'aunul autad wa samud wa qaumu lutin wa ashabul aikah ulaikal ahzab in kullun illa kadzabar rusula fahaqqa iqab wa ma yansuruha ulai illa sayhatan wahidatan malaha min awaq wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab wa ma yang Sadaqallahul azim. Pengen meluk ibu. Ya. Saya emosional itu kalau dengar anak. Assalamualaikum Bu. Ya. Boleh izin live dulu habis baterainya. Iya. Mangga. Ya, surat apa yang paling berkesan buat kita dihafal? Surat yang paling berkesan. Surat Ar-Rahman. Sama. Kenapa itu? Karena banyak fabi ayyi ala irab ya. Iya, penggunaan kata fabi ayyi ala irab tikuma tukaziban. Jadi mudah menghafalnya. Luar biasa. Baik, anak-anak, teman-teman sekalian, di samping seorang kia itu ada bibinya, amahnya, manggilnya amah atau apa? Siapa? Manggilnya Uwa. Oh, Uwa ya, maaf. Uwanya yang ada peran juga jadi seorang kia sekarang. Yuk, kita panggil. Boleh semua. Nah, ini dia. Ini boleh lihat Laila. Assalamualaikum. Saya halal dulu, saya salam dulu boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tahu. Pengen tahu bagaimana peran orang tuanya buat dia di rumah. Mungkin Bu Lili bisa bercerita. Hubungan dengan mamahnya, uminya dia itu gimana? Boleh diceritakan. Ya, maaf ya. Ya ini bukan ponakan kali ya? Bukan ya? Jadi Cucu. putra adik. Ya, Suan. Kalau Sundanya Suan. Ya, jadi ya ini peran yang paling baik itu adalah uminya. Uminya dulu sempat menjadi adik kelas di Al-Imarah, lanjut ke mana deh Al-Hikmah. Ya, Al-Hikmah Jakarta. Ya, di Bogor itu Pak Hafid ya. Ya. Beliau hafizah di sana. Jadi uminya juga hafiz loh. Iya. Luar negeri di Jakarta. Itu jadi sebelum Dekia, jadi uminya dulu yang memang harus punya bekal. Jadi malu. Ya, betul. Ya, saya sampai ini.
Kenapa? Saya kedengaran. Alhamdulillah. Sejak usia berapa Katanya ingin menanyakan? Uminya hafalnya sebelum menikah. Oh ini. Aku hafalnya waktu sebelum masuk SD itu udah juz 30 tuh udah harus ada gitu. Udah harus hafal. Sebelum masuk SD Bu Win, udah 30 udah dipegang. Udah, uminya siapa dulu Hafiz? Peran uaknya gimana ada? Uangnya kan nggak ada peran, paling mendengarkan aja kalau pasti ada ya. Kan salah satu syarat hafalan itu ada talaki wajib ya, talaki itu wajib. Nah di Kia ini talakinya ya yang pertama ke uminya. Ya kalau ketemu kadang-kadang ya, iya. Itu nggak banyak kan. Gimana perasaannya punya suan calon Hafiz lanjut gimana itu perasaan? Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalau Dede masuk surga ajak-ajak gitu ya Dede ya. Ajak-ajak. Yang dibayangkan boleh kan nanti di surga kita akan ditalaki sama malaikat ya hafalan kita ya. Semakin naik hafalan kita atau semakin banyak hafalan kita maka semakin tinggi kedudukan surga kita nanti begitu ya. Atau Kia di atas kita masih surga paling bawah. Makanya nanti dipanggil ajak-ajak. Tapi dipanggil di dedahin ya. Itu Bunia pernah wawancara, pernah diminta talaki. Oh ya boleh ya. Coba kita akan reuni di surga nanti. Semuanya anak-anak di sini juga. Ya, tergabung yang mencintai Al-Quran insya Allah nanti akan sama-sama ditalaki di sana di surga nanti akan sama-sama reuni ya. Hanya waktunya. Alhamdulillah. Terima kasih buat Kia, juga buat Bu Lili atas kesediaannya berbagi di sini. Share di sini mudah-mudahan bisa menjadi. Tipsnya belum ya, tipsnya. Oh iya. Boleh sebagai closing statement atau berbagi kata-kata terakhir silakan. Jadi waktu yang baik buat menghafal itu pas pagi-pagi gitu ya, pas lagi udara tuh fresh ya, pak saat otak lagi encer-encernya jadi gampang nerap ya. Betul. Enak ya betul. Ada ziyadah, katanya ziyadahnya kapan tuh? Iya, ziyadahnya pas waktu lagi fresh gitu. Iya, subuh. Murojaahnya setiap sesudah sholat. Itu selalu setiap hari kan? Setiap sholat iya setiap hari. Oh, jadi nggak pernah nggak murojaah kan? Kalau ziyadah itu berapa banyak tuh? Oh, ziyadah itu sekali ziyadah berapa? Kalau saya dulu pernah sampai 1 halaman tapi nggak diterusin lagi soalnya cukup berat gitu ya. Jadi berapa? Jadi sekarang jadi 5 baris saja. Setengah halaman ya. One day setengah halaman. Masya Allah biasa. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, udah cukup aja. Udah cukup. Bentar ada. Oh, ada Pak Deden mau nanya katanya. Menghafal itu kemauan sendiri, apa dipaksa oleh orang tua? Awalnya masih dipaksa-paksa gitu ya, tapi kesininya nggak disuruh lagi. Sudah menikmati. Iya. Iya, jadi udah rutinitas gitu. Udah sebagai rutinitas. 2 jempol dari Pak Deden, Masya Allah. Jadi awalnya tetap adalah pembiasaan disiplin dulu, tidak ada yang tiba-tiba jadi rajin ya, tiba-tiba jadi biasa gitu, enggak kan, tapi harus ada pembiasaan dari orang tua dulu, kecuali dari anugerah dari Allah.
ya. Iya betul ya. Jadi keinginan Uminya sewaktu kecil itu memang pembiasaan aja dulu ya. Nanti katanya kalau sudah besar apa? Kalau sudah besar. Al-Quran menjadi inspirasi, Dede menjadi orang hebat katanya gitu ya. Ya sekarang pembiasaan aja. Ya. Boleh bertanya, bagaimana cara memelihara hafalannya? Cara memelihara hafalannya. Belajarnya kapan saja? Setiap hari. Murojaahnya setiap hari, boleh sesudah sholat atau juga boleh pas pagi-pagi gitu dimurojaahin, sama pas maghrib gitu, pas malam-malam. Terutama ketika sholat juga mungkin ya. Iya, terutama sesudah sholat. Itu Bu Neneng. Jadi betulnya padahal mana? Tiada hari tanpa murojaah. Jadi kalau murojaahnya belang betong, kumaha eta hafalanna. Jadi hari ini murojaah, besok enggak. Aduh, ya nih menginspirasi buat yang lain bahwa sekali lagi murojaah itu setiap hari, setiap selesai sholat, atau jam berapapun kalian punya waktu khusus, mengkhususkan diri ya. Enaknya jam berapa gitu kan. Nah itu harus sudah mempunyai spare time. Aku jam segini adalah waktu murojaah. Nggak boleh diganggu dengan yang lain. Gitu, betul. Iya betul. Alhamdulillah. Ada lagi enggak? Oh iya, tipsnya biar hafalannya nyerap. Yang pertama, Al-Qur'annya jangan ganti-ganti kalau menghafal gitu ya. Lagi HP boleh nggak? Al-Quran HP boleh nggak? Di HP boleh? Enggak ya? Enggak dianjurkan. Bukan Quran. Terus apa lagi ada? Sama lagi. Udah aja. Udah aja katanya Bu. Surat yang paling sulit buat. Ya, satu lagi aja pertanyaan. Surat Al-Qamar. Karena rok semua gitu. Al-Qamar itu apa namanya, banyak. Jadi pusing gitu, ayatnya tuh ada yang sama-sama gitu, tapi jaraknya tuh jauh gitu. Jadi kan suka pusing gitu kalau jaraknya jauh gitu. Tapi itu jadi tantangan tersendiri ya. Kalau surat Al-Jin, surat Al-Jin yang disukai ya? Iya. Kenapa? Suka juga. Katanya suka surat Al-Jin. Kenapa tuh? Karena awal surat Al-Jin itu awalnya ada wa-nya gitu. Wa katanya. Makanya kalau wa Jadi gampang. Lebih gampang. Wa antahu. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Oke, terima kasih ya buat Bu Lili. Semangat ya anak-anak ya. Teman-teman Rekia juga semangat. Nanti luruskan niat dari sekarang ya, bukan karena secara kelas 6 ya. Kemudian sudah tadi sama Pak Dari sudah disampaikan, luruskan niat dari sekarang dan fokus untuk saja mungkin Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh out frame. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima Kemana? Semoga menginspirasi buat semua. Baik, karena waktu berjalan. Sekarang kita akan dengarkan sesi dari Pak Nurul. Pak Nurul, halo. Nah, kita langsung pulang. Ini kita dengarkan sebagai pemimpin dari dia. Namanya soal sebagai anak-anak jadi kita dengarkan dari kamu tadi Komputernya bentar. Sadang. Dijemput. Bapak-bapak
Nanti ibu-ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan soleh luar biasa ya. Ini kalian termasuk anak-anak yang hebat ya. Anak-anak yang luar biasa yang beruntung ya. Karena insya Allah selama beberapa bulan kalian akan dibimbing ya oleh pembimbing yang masing-masing ya. Mudah-mudahan kalian menjadi hafid dan hafidoh ya. Anak yang baik sedikit ya. Sebenarnya tadi sudah Profesor Dari sudah menyampaikan motivasi, hanya motivasi sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman ya di awal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kata Allah ya, bahwa kata Allah itu Al-Qur'an itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk ya. Nah, oleh karena itu, maka kewajiban kita seorang mukmin, maka kita harus dekat dengan Al-Quran atau harus cinta dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Satu, tentunya dengan membacanya Al-Quran ya. Yang kedua, menghafal Al-Quran. Tadi luar biasa ya teman kita itu Ananda Ajka, Bapak juga sampai malu nih, sudah hafal 8 juz, luar biasa nih. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ya. Ya, jadi membaca Al-Quran, menghafal Quran, kemudian setelah membaca dan menghafal, satu apa? Memahami isinya. Dan setelah itu tentunya apa? Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang terakhir, Bapak sebagai pembimbing ya, salah satu perwakilan. Ini kita orang-orang yang senantiasa membaca, menghafal Al-Quran atau memahami isi Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari, insya Allah oleh Allah itu akan diberikan pertolongan atau akan diberikan syafaat. Ini kata Allah ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, bobogo di dunia, bobogo di akhiratnya, di dunia oge, insya Allah sok maca Quran, sok menghafal Quran mah, insya Allah ku Allah itu bakal diraksa, bakal dijaga. Ini ada satu cerita ya. Ini 2 tahun ke belakangnya tahun 2012 itu mungkin kalian tahu ya. Waktu itu ada kejadian maut ya di Tol Cileunyi, antara Cileunyi Padalarang. Dan kebetulan kejadian itu adalah rombongan dari Tasik ya. Ini tetangga Bapak kebetulan. Waktu itu rombongan dari tetangga Bapak, kebetulan Bapak mah waktu itu nggak ikut ya. Kalau ikut wallahu alam sekarang tahu hidup atau tidak ya. Itu tetangga Bapak ya satu rombongan mau ke Jakarta, mau ke Merak. Ceritanya itu mau apa? Mau rombongan mau mengawinkan anaknya itu ke Jakarta. Satu elep itu waktu itu terjadi ya, menikahkan kalau kata Pak Didin ya. Qadarullah luar biasa, sebelum sampai di Jakarta di Tol Cileunyi itu terjadi suatu kejadian ya, tabrakan. Si elep itu tabrakan dengan tronton ya. Luar biasa waktu itu ya, kalau kalian di berita itu ada di TV ya. Luar biasa itu 7 orang meninggal waktu itu, termasuk sang pengantin, ayah, bapak, kakeknya itu meninggal 7 orang. Dan sisanya luka berat itu. Nah di situ ada satu kejadian yang luar biasa, sampai polisi juga aneh. Itu ada satu ustadz ya, namanya itu Ustadz Arifin. Waktu di sana ya, Kiai Haji Ustadz Arifin, tapi bukan bapak ya. Kalau bapak mah Nunu Arifin, itu mah Ustadz Arifin. Luar biasa. Beliau itu tidak tato gitu ya, tidak lecet ya, tidak cedera, apalagi tidak mati ya. Sekarang masih ada. Ya. Ternyata waktu beliau itu diwawancara dan ditanya oleh tetangga di sana ya, oleh tetangga saya di sana. Ternyata waktu kejadian itu beliau itu sedang apa? Sedang tilawah Al-Quran, sedang menghafal Al-Quran ya. Yang ternyata yang dihafalnya itu, yang ditilawahnya itu adalah Jud 29. Nah luar biasa ya, anak-anakku yang baik, memang benar. Di dunia saja orang yang senantiasa membaca Quran, yang senantiasa menghafal Quran, oleh Allah itu akan dijaga, akan diraksa. Ini kejadian luar biasa nih, kejadian nyata ya. Orang lain meninggal, meskipun ya ini memang kode Allah ya, belum saatnya meninggal. Ini yang anehnya itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Pada orang itu luka berat semua, bahkan 7 yang meninggal. Ini karena beliau waktu itu adalah sedang tilawah Al-Quran, sekaligus sedang menghafal Al-Quran.
Ya, yang dihafal itu menurut kalau tidak saya itu juz 29 ya. Nah itu anak-anak ya, luar biasa ini ya keajaiban Allah. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu akan dirasa oleh. Dan anakku ada juga kabar gembira ya. Bagi kalian yang senantiasa hafal Quran, ya hafal juz 30, sekarang mau kuliah kemanapun, mau sekolah kemanapun, sekarang itu gratis. Ya, kalian mau masuk ke doktoran, kalau hafal Quran bisa loh. Kalian mau ke misalnya mau ke ITB, asal hafal 30 juz, insya Allah itu beasiswa dan kalian itu tidak membayar biaya apapun, langsung diterima. Nah itulah ya salah satu luar biasa nih ya bagi orang-orang yang senantiasa menghafal Quran. Allah itu akan menjamin segalanya baik di dunia dan di akhirat. Nah, itu anak-anakku terakhir anak-anak ya, karena waktu Bapak ini cuma dikasih waktu 5 menit ya. Nah di akhirat orang yang senantiasa menghafal Quran itu juga sama mendapatkan syafaat. Ya nanti dalam satu riwayat, dalam satu hadis sebutkan ya, ketika nanti hari kiamat kau itu wah luar biasa, cari syafaat ke sana kemari ya, cari pertolongan. Ternyata waktu itu ada yang datang ke kita, yang akan datang ke kita. Siapa yang datang ke kita itu? Ternyata menurut dalam hadis disebutkan bahwa aku adalah hafalanmu ketika di dunia. Nah jadi hafalan kalian yang sekarang dihafalkan misalnya juz 30, nanti di hari kiamat itu akan datang, akan apa? Akan menolong kalian, akan memberi syafaat kepada kalian. Nah demikian anak-anak ya, mudah-mudahan nih meskipun singkat dari Bapak, motivasi sedikit ya, menjadi motivasi bagi kalian, terutama kalian yang mau menghafal Quran. Mudah-mudahan kalian nih hafal ya, yang juz 30 hafal juz 30, yang juz 29 sekarang kan ada beberapa orang ya, mudah-mudahan hafal juz 29. Demikian anak-anak ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Ibu tuh selalu kagum sama Pak Nunu teh dengan semangatnya. Selalu kagum dengan semangatnya Pak Nunu untuk memotivasi anak-anak dan teman-teman guru dalam menghafal Al-Quran. Luar biasa, alhamdulillah. Berikutnya acara demi acara sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan semua yang kita dengarkan hari ini adalah menjadi bagian motivasi terbesar. Untuk kalian menjadi charger kalian untuk semakin semangat dalam menghafal Al-Quran, menjadi booster untuk kalian ya. Berikutnya terakhir kita akan tutup agenda kita hari ini ya nanti pengumumannya ya, ditutup dengan baca doa, tapi nanti jangan close dulu ya, kita akan dengarkan doa dulu yang akan disampaikan oleh Pak Kurniawan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah acara demi acara telah kita selesaikan. Mudah-mudahan dengan jembatan karantina dan kalian masuk kepada calon wisudawan menjadi wasilah untuk menjadikan kalian menjadi orang-orang ahlul Quran. Mari kita menundukkan hati dan kepala serta pikiran kita, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Al-Quran menjadikan segalanya bagi kehidupan kita, baik itu sukses dunia dan akhiratnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kami tutup agenda ini, Ibu akan sampaikan bahwa perlu kalian ketahui ada banyak pihak-pihak di luar sana, pihak-pihak yang memusuhi Islam, yang ingin menjauhkan generasi Islam, generasi Muslim dari Qur'annya. Mereka tidak ingin melihat anak-anak Muslim menjadi penghafal Quran. Mereka ketakutan bila anak-anak Muslim menjadi para penghafal Quran dan berdekatan dengan Quran. Maka mereka banyak mencari cara untuk menjauhkan umat Islam atau generasi muda anak-anak untuk berdekatan dengan Quran. Karena mereka tahu Islam saat itu bangkit karena Quran. Islam akan mundur apabila umat Islamnya jauh dari Al-Quran. Itu. Baik, selanjutnya ada pengumuman dari Pak Didin, mangga, Bade? Tidak, nanti saja. Oh, langsung. Oh, ya, nanti mungkin akan ada beberapa perubahan. Oh ya, ada beberapa perubahan halakoh, kita sebut halakoh ya. Halakoh-halakohnya mungkin ada beberapa perubahan, nanti akan langsung disampaikan oleh pembimbingnya masing-masing. Dan jangan lupa untuk japri pembimbingnya masing-masing. Begitu, Pak Didin cakap? Pembelajarannya insya Allah karantina ini akan dilaksanakan secara online juga secara offline. Nanti akan ada jadwalnya gitu ya Pak ya. Menyusul insya Allah. Saya rasa sudah cukup. Oh ya, online itu nanti akan dilaksanakan tentu saja oleh masing-masing pembimbing. Offline juga nanti insya Allah akan ada diterangkan oleh masing-masing pembimbing ya. Sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Insya Allah semangat semuanya. Alhamdulillah. Ditutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 12. Sehingga kita harus menutup segera dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunia. Boleh live? Boleh. Boleh live ya. Boleh. Selamat.